Dongeng tentang Malin Kundang. Suatu ketika, ada seorang janda yang tinggal bersama anak laki-lakinya di pesisir pantai wilayah Sumatera. Anak laki-laki itu bernama Malin Kundang. Suami sang janda telah lama menghilang, sehingga si janda harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin adalah anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu sehingga lengan kanannya terluka. Luka tersebut menjadi berbekas dan tidak bisa hilang. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang harus banting tulang mencari nafkah. Ia berpikir untuk merantau ke negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Lalu, seorang nahkoda kapal dagang mengajak Malin ikut pergi bersamanya ke negeri seberang. Tentu saja Malin tertarik dengan tawaran tersebut. Malin Kundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Mulanya ibunya kurang setuju dengan keinginan Malin Kundang. Tetapi karena Malin terus mendesak, dengan berat hati sang ibu akhirnya menyetujuinya. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. Ibunya berpesan kepada Malin, "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, janganlah kau lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini ya nak," ujar ibu Malin Kundang sambil berlinang air mata. Malin hanya mengangguk kemudian menaiki kapal diiringi dengan lambaian tangan sang ibu. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada awak kapal yang sudah berpengalaman. Ia pun disenangi karena bekerja dengan rajin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dirampas dan sebagian besar penumpang kapal tersebut tewas dibunuh. Malin segera bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Untungnya, dia berhasil selamat. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut. Hingga akhirnya, kapal yang ditumpangnya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju desa terdekat. Masyarakat di desa tersebut segera menolong Malin. Ternyata desa itu adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah kaya raya dan menikah itu sampai pada ibu Malin Kundang. Ia bersyukur dan sangat gembira, anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang pergi ke dermaga setiap hari, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya lalu melakukan pelayaran besar. Ibu Malin Kundang yang setiap hari berada di dermaga melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ibunya mendekati Malin dan melihat bekas luka di lengan kanan Malin. Semakin yakinlah ibunya bahwa pria itu adalah Malin Kundang. "Malin Kundang anakku, mengapa kamu pergi begitu lama tanpa mengirim kabar?" tanya ibu Malin kepada Malin Kundang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang justru segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. "Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Malin Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya.
sebab malu karena ibunya terlihat tua, lusuh dan bajunya sudah compang-camping. "Wanita itu ibumu?" tanya istri Malin Kundang. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut Malin Kundang kepada istrinya. Mendengar pernyataan tersebut dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, Ibu Malin Kundang sakit hati. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kesedihannya yang mendalam, Ibu Malin menengadahkan tangannya sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. "Oh Tuhan, kalau ia benar anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu," kata sang ibu. Tak berapa lama kemudian, angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang perlahan-lahan menjadi kaku dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang.